Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Masih disiarkan dari Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, lantai 2, Kampus Lidawetan. Bersama saya Mufti, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenal lebih dekat mengenai salah satu jurusan dan program studi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sudah hadir bersama saya Dr. Heni Subandiah MHum selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah, Mas Mufti. Oke. Di perkuliahan daring ini bagaimana Ibu? Lancar kah atau bagaimana? Alhamdulillah, saya pribadi dan rata-rata teman-teman dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dalam melaksanakan perkuliahan daring ini, insya Allah lancar. Alhamdulillah. Dengan berbagai aplikasi yang sudah digunakan, namun rata-rata pakai Zoom, tapi juga Vinesa itu beberapa itu juga lancar, pakai WAC yang jelas itu, Google Meet, rata-rata itu, insya Allah lancar. Alhamdulillah. Baik rekan Unesa, kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di kampus Lidawetan tentunya, Fakultas Bahasa dan Seni. Sebelumnya, Dr. Heni Subandiah MHum menempuh pendidikan S1 di IKIP Surabaya, kemudian menempuh S2 di Universitas Padjadjaran Bandung, dan menempuh S3 di Universitas Negeri Surabaya. Ibu Heni masuk di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 1990 sampai saat ini sebagai iya. Cukup tua. Iya, kemudian menjabat sebagai ketua jurusan dan kaprodi mulai tahun 2019 sampai saat ini. Dan pernah juga menjabat sebagai kepala Humas UNESA pada tahun 2016. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bersama Dr. Heni Subandiah MHum. Baik Ibu Heni, bisa diceritakan Ibu mengenai sejarah berdirinya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UNESA ini, Bu? Iya, Mas Mufti. Sejarah Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia tentunya mengikuti sejarah berdirinya IKIP Surabaya saat itu. Namanya IKIP Surabaya yang awalnya itu merupakan bagian dari fakultas yang ada di UNER saat itu ya, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNER ini yang ada di Malang gitu setahu saya ada di Malang, lalu berdiri sendiri menjadi IKIP Surabaya yang ada di Indonesia, yang ada di Surabaya, lalu yang di Malang menjadi IKIP Malang. Nah, saat itu IKIP Surabaya tentu di dalamnya ada salah satu jurusan ya, namanya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu ini saat itu kantornya ada di Jalan Kayun. Ya, Jalan Kayun itu pusat gedung Indosat saat ini. Lalu untuk jurusan-jurusan menyebar, tidak hanya di Jalan Kayun. Contohnya untuk jurusan Bahasa Sastra Indonesia itu ada di Jalan Genteng Kali. Genteng Kali yang sekarang jadi Kanwil Dinas Pendidikan itu. Betul ya Ibu. Nah itu terus yang FMIPA itu ada di kompleks SMA Negeri 1 dan 2. Nah, itu pokoknya menyebar. Ada yang di jalan mana lagi gitu. Kemudian dari situ terus berdasarkan SK Menteri PTIP nomor 182 tahun 1964 berdirinya IKIP Surabaya itu, dan saat itu Ibu Dr. Randa Yoharni Haryono dan Bapak Dr. Randes Totong Wijaya yang menjadi perintis berdirinya jurusan Bahasa Sastra Indonesia. Saat itu berdasarkan wawancara kami dengan beliau beliau menyampaikan bahwa mendirikan satu jurusan dengan hanya 2 personil, jadi menjalankan ya dosen ya sebagai admin, tentu kita bisa bayangkan betapa beratnya. Betul. Terus berkembang tahun-tahun kemudian bertambah jumlah dosennya dan lain-lain, sehingga
pada era tertentu namanya menjadi jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Sampai saat saya berkuliah tahun itu 1983 itu waktu itu sedikit saya kaitkan dengan saat saya kuliah. Itu nama fakultasnya Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Lalu jurusannya jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Nah, terus pernah juga, maaf ya ini. Iya, enggak apa-apa, pernah Ibu. juga Fakultas Keguruan FKSS gitu, Sastra dan Seni. Iya. Nah, terus saat saya berkuliah dulu Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Lalu berubah menjadi Fakultas Bahasa dan Fakultas Bahasa dan Seni, lalu yang jurusannya jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di dalamnya ada prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan prodi Sastra Indonesia. Itu yang saya tahu. Cuma tahun-tahunnya itu saya tidak begitu hafal. Jadi sudah berdiri sejak IKIP Surabaya, Ibu ya. Sejak IKIP Surabaya dan sampai saat ini berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Jadi memang sudah sangat lama, termasuk Bu Heni ini juga alumni juga dari PBSI ini ya, Ibu ya. Kemudian untuk visi dan misi, Ibu. Visi dan misi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Kalau visi misi prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia tentu mengikuti visi misi yang ada yang diikuti oleh FBS, lalu mengacu juga FBS itu pada visi misi UNESA. Nah, untuk yang visi misi visinya Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia yaitu unggul dalam kependidikan di tingkat internasional tahun 2030. Nah, ini proses menuju ke sana dan misinya itu ada 4, misinya ada 5, yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, kemudian meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, yang ketiga meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga, dan meningkatkan sarana prasarana serta meningkatkan jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi atau prodi lain. Ya, jadi itu untuk 5. Mewujudkan visi yang sudah dirancang menjadi prodi yang unggul di tahun 2030 ya, Ibu ya. 2030. Baik, untuk mahasiswanya, Ibu. Rata-rata daya tampung dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini setiap tahun samakah atau bertambah setiap tahunnya atau seperti apa, Ibu? Kalau untuk daya tampung kami merancang ini sekitar 140. Hanya tahun 2020 ini 135. Tujuannya tujuan penurunan ini untuk efisiensi, karena semakin banyak beban dosen tentu akan kurang bagus begitu. Nah, untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata 140 tadi seperti saya sampaikan, itu daya tampungnya. 140 mahasiswa di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia per tahun. Kemudian dari tahun ke tahun antusias dari para calon mahasiswa seperti apa, Ibu? Kalau antusiasnya prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ini boleh dikatakan fluktuatif ya, tetapi meningkat kemudian menurun, meningkat lagi juga tahun 2020 ini meningkat. Tapi penurunan atau peningkatan ini juga mengikuti peningkatan yang ada di fakultas, tidak hanya di prodi. Namun meskipun penurunan, tapi kalau dilihat dari rata-rata kondisi di FBS, FBS itu termasuk tinggi. Iya, termasuk tinggi. Bahkan sesudah bahasa Inggris begitu. Iya, bahasa Inggris boleh saya sebut. Iya, boleh ya, Bu. Iya. Jadi bahasa Inggris dulu kan selalu tinggi gitu, tapi yang saat ini Indonesia juga gitu. Jadi dua prodi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di FBS ini memang tinggi peminatnya ya, Ibu ya. Tinggi peminatnya. Di terakhir itu rata-rata atau paling akhir kemarin 2.800 peminat dari berbagai jalur yang ada itu sekitar 2.800, kemudian yang diambil hanya 135. Nah, dari situ kita bisa melihat tingkat keketatannya pasti tinggi.
rata-rata nggih 1 dibanding 20 rata-rata. Iya. Nah, ini berarti kalau 1 dibanding 20, dari 20 calon yang diambil hanya satu mahasiswa. Nah, Betul. itu gambaran bahwa ya tingkat keketatannya tinggi. Tinggi, Ya, betul. untuk prodi PPSI. Baik. Jadi rekan Unesa, bagi kalian yang saat ini sedang menempuh perkuliahan di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya patut berbangga karena tidak semuanya bisa ditampung atau bisa masuk di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi harus benar-benar bersungguh-sungguh memanfaatkan posisi kalian saat ini sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik Ibu, untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin berkuliah dan mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, apakah ada kemampuan tertentu yang harus dimiliki seorang siswa atau calon mahasiswa? Ya, kalau syarat khusus gitu memang tidak ada. Yang jelas mereka harus alumni SMA, maksudnya berijazah SMA dan yang sederajat, bisa MA begitu nggih. Bisa MA, dan tentu syarat yang berikutnya tidak bisa dipungkiri adalah lolos tes. Lolos tes dari berbagai jalur yang ada. SBMPTN, SNMPTN, SPMB atau jalur mandiri. Kalau mereka sudah lolos itu ya insya Allah ya berarti sudah memenuhi. Kemudian yang untuk SPMB mungkin ada good looking, itu sangat diutamakan. Tetapi bukan hanya good lookingnya, tetapi tesnya harus lulus dulu. Betul. Kalau ganteng cantik tetapi tesnya tidak lolos ya tidak bisa. Terus tapi maaf bukan berarti mengutamakan itu saja gitu. Alangkah bagusnya kalau begitu, itu yang bisa dicapai lewat SPMB-nya. Lalu dari mana diketahui? Ya dari wawancara. Wawancara, bagaimana cara berkomunikasi itu menjadi catatan. Namun ini juga tidak perlu khawatir untuk yang misalnya calon-calon atau adik-adik siswa yang disabilitas itu jangan khawatir, juga kami bersedia menampung. Selama ini memang sudah ada yang tuna warna itu masih lolos Bapak. Tapi biasanya yang itu masuk yang jalur yang non wawancara. Baik. Kemudian yang dipelajari Bu, yang dipelajari di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini secara general, secara umum apa saja Ibu? Ya. Bidang keilmuan yang ada di jurusan atau di prodi kami itu terbagi atas rumpun ya Mas Mufti. Rumpunnya ada rumpun kebahasaan, rumpun kesastraan, dan rumpun pendidikan. Kalau rumpun kebahasaan ini berarti yang dipelajari itu adalah konsep-konsep tentang kebahasaan, linguistik dan teman-temannya dan turunan-turunannya gitu. Ilmu turunan dari linguistik. Lalu yang kesastraan berarti ilmu-ilmu kesastraan, dan bukan hanya teori sastra tetapi sejarah serta apresiasi dan lain-lain. Lalu yang ketiga untuk mendukung ini yang menjadi ciri khas PBSI adalah untuk mendukung profesi mereka sebagai calon pendidik adalah ilmu kependidikan atau pedagogik. Jadi bagaimana nanti mahasiswa nanti bisa menjadi ilmuwan bidang pendidikan, bidang bahasa dan sastra, tetapi yang dibungkus dengan ilmu kependidikan. Bagaimana mengajarkannya, mengajarkan apa, mengajarkan bahasa, mengajarkan sastra. Jadi ilmu itu tidak bisa hanya dimiliki sendiri, tetapi bagaimana menyampaikan ilmu kebahasaan dan kesastraan itu kepada siswa. Nah tentu tidak mudah, maka dibungkus atau diwadahi dalam bekal keilmuan yaitu pedagogis tadi. Seperti itu. Jadi ada 3 rumpun bahasa, rumpun sastra, dan kependidikan itu tadi. Tetapi yang mengarah ke bahasa dan sastra Indonesia. Bukan yang umum. Baik rekan Unesa, luar biasa sekali perbincangan saya bersama Ibu Heni mengenai Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Ibu Heni, tentunya untuk mengenal lebih dekat Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang UNESA Bisa. Kita lanjutkan obrolan hari ini bersama Ibu Heni Subandiah, MHUM, mengenai Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik Ibu, di masa pandemi, seperti apa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menjalankan perkuliahan, Bu? Ya, Mas Mufti, untuk masa pandemi tentu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh universitas dan mungkin secara umum adalah dari kementerian, ya. Maka pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan juga mengikuti, yaitu via daring, kemudian dengan aplikasi yang bermacam-macam. Di awal dulu itu kita masih pakai WAC, lalu Zoom. Nah, sekarang sudah mulai fokus pada V-learning, ya. V-learning, ada pula yang Bapak Ibu tuh pakai Google Meet. Lah ini dibebaskan menyesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu, dosen serta kemampuan mahasiswa begitu. Ya, walaupun mahasiswa memang faktanya kan sudah diberikan bantuan dana untuk internet itu, kuota, kuota, tetapi rata-rata kalau untuk mahasiswa yang ada kelas-kelas tertentu itu yang jangkauannya agak susah karena ada yang tinggalnya sangat pelosok gitu, misalkan di gunung gitu. Walaupun ada di wilayah Jawa Timur, tapi yang pelosok itu juga agak susah. Untuk ini mereka biasanya ya mengikuti di awal, kita maklumi saja. Yang jelas tidak ada masalah berdasar laporan yang ada, itu tidak ada masalah. Aplikasi apapun yang digunakan kami support. Iya. Begitu. Jadi untuk perkuliahan di masa pandemi alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan menggunakan berbagai media itu tadi ya Ibu, ya. Di media yang menyesuaikan dosen masing-masing, ada yang WA Group, ada yang Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Biasanya perpaduan Mas Mufti, tidak hanya dalam misalnya satu semester itu Zoom saja, tentu tidak. Betul. Jadi satu kali pertemuan diawali dulu WA Group, lalu besoknya kita pakai ini ya, janjian gitu. Pakai ini, pakai linknya dibagi, lalu berikutnya pakai Google Meet, berikutnya kita pakai V-learning ya besok. Ya Bu, siap begitu biasanya. Jadi yang penting perkuliahan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar walaupun tidak tatap muka seperti itu. Ya. Dan ini ada kelebihannya kalau menurut saya. Tugas-tugas itu jadi cepat. Kalau biasanya anak-anak, maaf nih, yang tidak mendiskreditkan yang lama, biasanya kan molor itu. Ini karena tugas dikirim ke link gitu ya, di Bitly gitu biasanya pakai link untuk tugas itu. Jadi mereka langsung tentu tidak waktunya itu tidak mepet begitu, paling tidak ya minggu berikutnya, misalnya saya ngajar hari Senin, ya hari Sabtu paling lambat tugas akhir dikumpulkan gitu. Pengumpulan akhir tugas. Nah, itu ternyata antusiasnya cukup tinggi, sangat tinggi menurut saya. Semuanya mengumpulkan. Dari pengalaman semester lalu itu mengumpulkan tepat waktu maksud saya. Tidak ada yang molor begitu. Iya. Terus hari ini kita bahas ini begitu. Baik. Untuk Merdeka Belajar, bagaimana Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, atau menurut Ibu bagaimana
Merdeka Belajar ini di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bu? Ya, Mas Mufti, untuk ini merupakan Merdeka Belajar program baru, ya. Iya. Nah, itu semester kemarin Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia sudah menyambut pula, yaitu dengan menyusun kurikulum Merdeka Belajar. Kami tim ya, berusaha untuk menyusun kurikulum tersebut dan diberlakukan untuk angkatan 2019 dan terutama nanti 2020. 2019 kemarin sudah kita mulai, kemudian untuk yang sebelumnya itu juga sebenarnya itu dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran yang PLP, juga yang KKN dengan macam-macam karakteristik itu yang ada. KKN kan bukan hanya seperti dulu KKN kita datang ke masyarakat terus memberi apa-apa, tidak hanya itu. Tapi di sini ada dengan bentuk yang bermacam-macam KKN. Kemudian relawan itu juga bagian dari KKN. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian untuk yang perwujudan dari Merbel dalam penyusunan kurikulum ini kami masukkan mata kuliah literasi digital. Nah, literasi digital, lalu juga pendidikan jasmani. Ya, itu. Lalu untuk prodi PPSI juga kami masih memasukkan pendidikan mata kuliah bahasa Inggris itu untuk menunjang mata kuliah yang utama, yaitu mata kuliah yang menjadi penciri prodi. Nah, yang ini nanti bisa diprogram oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain, yaitu penciri prodi ini yaitu dalam bentuk mata kuliah bahasa Indonesia untuk penutur asing yang ke-1 dan mahasiswa bahasa Indonesia untuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan untuk yang ini, anak berkebutuhan khusus ini saat ini sudah mulai dan peminatnya juga cukup besar. Ini menjadi salah satu mata kuliah yang ditawarkan dalam program Permata Sakti. Iya, Permata Sakti. Dan ini kemarin dapat 2 kelas, lumayan banyak sekali peminatnya. Dan itu sudah ini berjalan semester ini. Iya, itu contohnya. Jadi bahasa Indonesia untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang nantinya mereka para pembelajar ini bisa punya wawasan untuk menjadi terapis bagi anak berkebutuhan khusus, tapi bukan terapis dari segi medis gitu, tidak, tetapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia mereka. Karena bahasa Indonesia kan untuk anak ABK di Indonesia itu kan menjadi syarat utama untuk bisa berkomunikasi, menyerap ilmu apapun, yaitu dengan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana mendampingi mereka dalam belajar bahasa Indonesia, itu fokusnya ke sana. Ya, dan alhamdulillah banyak kemarin peminatnya. Baik, dilakukan di semester ini ya, Ibu? Iya, semester ini. Kemudian untuk yang Merdeka Belajar yang lain, ini saya berbahagia sekali melihat kesiapan UNESA, terutama dari segi fasilitas. Ya, ini laboratorium Merdeka Belajar itu sudah siap, ini menunggu nanti era pandemi selesai. Wah, anak-anak ini, adik-adik Anda Mas Mufti nanti bisa menikmatinya. Betul. Jadi kita bisa belajar di mana saja dengan kondisi yang cukup menyenangkan. Betul. Iya. Ya, dan itu di prodi kami pun sebenarnya juga sudah ada, yaitu artinya begini, ketika belajar di prodi, saya langsung ya Mas, di prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu tidak hanya belajar di kelas-kelas, Mas Mufti masih ingat selama ini kita juga belajar di ada panggung terbuka, ada joglo, tempat kita berdiskusi atau pentas apa di malam hari itu. Kemudian kita melaksanakan kegiatan setingkat HMJ itu juga bisa di joglo fakultas. Lalu ada panggung teater, lab sastra. Iya, lab sastra juga punya kita. Lalu ada lab pembelajaran, lab pembelajaran sekaligus ada ruang micro teaching. Itu juga merupakan menurut saya sarana yang bisa dinikmati atau digunakan oleh mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Gitu. Jadi tidak hanya ruang-ruang kelas. Gitu. Ada ruang lab bahasa, ada banyak, ada ruang baca yang cukup representatif untuk ukuran
prodi. Iya. Itu Mas Mufti tahu sendiri, dengan luas ruangan juga cukup memadai, sarana prasarana yang ada juga mencukupi, kemudian jumlah buku dan jenisnya juga sangat cukup. Jenis buku yang ada di ruang baca kita itu. Nah, untuk lebih lengkap lagi, mahasiswa bisa juga mengakses ke perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat. Iya. Ya, itu. Yang ada di sayap kanan gedung rektorat. Betul. Rekan Unesa. Iya, itu sudah berbasis IT. Betul. Iya. Oke. Begitu. Oh, mungkin kalau ini berarti tadi saya langsung bicara sarana prasarana juga. Betul, Ya. iya. Jadi nyambung ya. betul. Jadi Bu Heni sudah menjelaskan sedikit mengenai sarana prasarana. Tapi Bu Heni, rekan Unesa angkatan 2020 mungkin belum pernah berkunjung atau berkeliling-keliling di kampus Unesa Lidah Wetan. Nah, yang menjadi pertanyaan, di manakah letaknya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, di gedung apa? Jadi rekan Unesa tahu. Jadi saat mereka nanti datang di Universitas Negeri Surabaya, langsung tahu, oh di sini tempat saya belajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Makasih Mas Mufti. Iya. Untuk lokasi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada di gedung T4. T4 itu ada 3 lantai. Iya. Kemudian ada juga di gedung T8. Itu untuk pelaksanaan proses pembelajaran, proses perkuliahan sehari-hari. Di situ ada ruang-ruang dosen, ruang-ruang kelas, ruang admin. Jadi adik-adik nanti kalau berkuliah pasti akan berkomunikasi atau berhubungan erat dengan tim admin. Ya, kemudian setiap kelas itu juga sudah dilengkapi dengan LCD, layar ya. LCD dan LCD-nya. Kemudian ruang wifi, wilayah wifi yang tersebar di fakultas ya, di fakultas. Lalu tadi belum saya sebut, di gedung T4 itu kita juga punya ruang BK. Iya. BK milik Prodi. Kemudian ada ruang semacam UKS, itu ada di lantai 2. Kalau yang BK itu ada di bersebelahan dengan ruang baca yang luas, itu di lantai 1. Terus yang lab itu ada di lantai 3, ya, lab sastra, lab pembelajaran di lantai 2, begitu dan seterusnya. Kalau perpustakaan fakultas ada di atas kantin. Betul. Ya, kantin FBS. Kemudian micro teaching ada di T2, ya. Micro teaching ada di T2. Kemudian ruang lab komputer ada di T2 juga gitu. Tapi kalau untuk yang pertanyaan Mas Mufti tadi, kalau untuk perkuliahan ada di T4 dan T8. T4 dan T8 Fakultas Bahasa dan Seni. Kampus Lidah Wetan, rekan Unesa. Jadi kalian para calon mahasiswa maupun mahasiswa dari tahun 2020 yang belum pernah ke FBS Fakultas Bahasa dan Seni ada di kampus Lidah Wetan. Jadi untuk perkuliahan berlangsung di gedung T8 dan T4. Baik. Kemudian untuk jumlah dosen dan tenaga kependidikan Bu yang ada di prodi atau jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Ya, untuk dosen pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Mas Mufti ini sudah cukup memadai, sangat memadai menurut saya. Bahkan 5 guru besar kami sudah punya. Kemudian 9 dosen yang sudah menempuh perkuliahan S3 dan 9 S2. Saat ini sedang berkuliah 2, berkuliah S3 itu 2 orang, jadi berikutnya nanti akan menyusul bisa menjadi 11 dosen yang S3 dan tinggal 7 yang S2 gitu. Yang saat ini sedang berkuliah itu ada Pak Rogib, berkuliah di Jerman. Kemudian ada Bu Fafi yang berkuliah di sini, sebentar lagi selesai. Untuk studi doktoral ya Ibu? Iya, doktoralnya. Ini sudah bahasa Jawanya untuk sudah mau selesai. Iya. Apa ya untuk Iya, itu terus dari tadi berarti jumlahnya ada 23 dosen. Kemudian dari 23 itu
Selain tadi ciri khasnya adalah 5 guru besar, ini ada 8 dosen yang berpangkat lektor kepala. Ini juga cukup membanggakan. Kemudian 9-nya tadi sudah saya singgung, 18 dosen itu sudah punya sertifikat pendidik. Berarti kok masih ada yang belum, berarti itu maksudnya karena masih baru. Masih istilahnya CPNS. Ya, jadi proses ya. Yang 2 ini sudah menjalani tes kemarin dan sudah dinyatakan lulus, tetapi belum turun SK-nya begitu saja. Berarti untuk sertifikat pendidik sudah bertambah lagi. Yang lain alasannya karena baru. Mahasiswa dosen baru. Baik, jadi untuk tenaga dosen memang sudah memadai ya Ibu ya. Sudah ada 5 guru besar yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi rekan Unesa, bagi kalian calon mahasiswa maupun yang sudah menjadi mahasiswa, patut berbangga kalian untuk masuk di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tadi kita belum menyinggung mengenai akreditasi. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol perihal akreditasi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jangan kemana-mana. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Dr. Heni Subania M.Hum selaku Kajur atau Ketua Jurusan sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ibu Heni, selain yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai apa saja yang dipelajari di perkuliahan saat menempuh pendidikan di Prodi PPSI ini, apakah ada ilmu-ilmu lain yang dipelajari Bu di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini? Ya. Makasih Mas Mufti. Ilmu-ilmu lain ya, tadi sudah sampaikan yang dipelajari ada tiga rumpun, tapi sebenarnya kita punya mata kuliah lain yang dipelajari, yang bisa dipelajari oleh mahasiswa dan ini bersifat terapan. Nah, antara lain ada mata kuliah jurnalistik, ya, ilmu jurnalistik, lalu korespondensi itu juga ada, kemudian penulisan puisi, penulisan drama, sekaligus pementasannya, itu juga terapan, lalu ada kewirausahaan, betul, kewirausahaan, kemudian ada lagi bahasa Inggris yang menjadi modal untuk mata kuliah berikutnya ini yang menjadi penciri prodi kita, yaitu bahasa Indonesia untuk penutur asing. BIPA. Ya, dan satu lagi yaitu bahasa Indonesia untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tadi sudah saya sampaikan. Itu yang bisa dipelajari di Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia selain yang ilmu utama.
Jadi selain 3 ilmu utama tadi, kebahasaan, kesastraan, dan kependidikan, Iya. ada ilmu-ilmu yang sifatnya terapan juga Iya, yang dipelajari di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini. Untuk program unggulan, Bu, ada nggak program unggulan di PBSI ini? Ya, menurut kami yang program unggulan itu yang ini tadi, BIPA. Ya. Ya, BIPA yang ini ditunjang oleh mata kuliah bahasa Inggris tentu saja karena harus mengajar orang asing ya. Betul. Ya, maka bahasa bahasa Inggrisnya harus kuat selain modal utama yaitu bahasa Indonesianya. Harus menguasai kebahasaannya. Iya. Nah, satu lagi yaitu masalah kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara. Itu menjadi unggulan kami. Jadi di dalam pelaksanaannya nanti ketika mengajar mahasiswa asing itu tidak hanya mengajar bagaimana berbahasa Indonesia, tetapi kami mengaitkan dengan kebudayaan Nusantara. Iya. Tentu yang kontekstual yaitu yang dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di Jawa Timur. Jadi anak-anak atau pembelajar bahasa Indonesia dari asing itu bisa belajar membatik, bisa belajar gamelan Jawa, khas Jawa itu, kemudian nembang, terus menari, ya itu, dan lain-lain, juga mencoba berbagai makanan tradisional, ya. bentuk-bentuk pertunjukan seni tradisional itu beberapa dikenalkan pada mereka. Baik. Ya. Jadi memang sudah siap sekali untuk PBSI ini ya, Bu. Jadi selain mempersiapkan lulusannya bisa menjadi sastra ataupun kependidikan tadi, juga dibekali dengan ilmu terapan yang bisa diterapkan saat lulus dan menghadapi dunia kerja, begitu ya, Ibu. Satu lagi tadi yang unggulan, tapi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, selain yang unggulan untuk BIPA, yang ABK tadi. Iya. Sehingga ABK ini ternyata juga menjadi unggulannya UNESA yang masuk pada program Permata Sakti tadi. Iya, ABK. Itu. Jadi mempersiapkan pendidik yang bukan hanya mengajar kepada, mohon maaf, yang normal, tapi juga yang berkebutuhan khusus juga bisa diajar dengan mahasiswa atau lulusan-lulusan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Iya betul, tapi khususnya mengajarkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bukan yang terapi medisnya. Betul, ya. Baik, kemudian untuk akreditasi, Ibu, akreditasi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya, Mas Mufti, ini pertanyaan yang sangat hangat. Iya. Karena kemarin kami baru saja menyelesaikan visitasi reakreditasi prodi. Ya. Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan panjang, karena kami itu sempat ditunda oleh pemerintah, bukan prodi yang menunda, karena sebenarnya sudah habis tahun 2020, memang sudah habis dan waktunya reakreditasi. Dan ini kami sebenarnya sudah melakukan istilahnya mengirimkan borang untuk siap divisitasi itu sejak 2019. Yeah. Tapi karena pemerintah dengan berbagai kendala kami tidak tahu, dan PT itu akhirnya memundurkan sehingga baru bisa di tahun 2020. Sehingga reakreditasi kita alhamdulillah ini kemarin baru saja diumumkan, dan ini proses visitasi yang cukup cepat juga. Yeah. Ini hari tanggal 9 dan 10 malam kami menyelesaikan semuanya begitu. Kemudian Senin sudah ada pengumuman. Alhamdulillah begitu cepat. Ini berarti asesornya memang juga Yahud gitu. Bekerja cepat, dan kami juga mengimbangi dengan cepat-cepat mengirimkan berbagai permintaan yang istilahnya revisi segera dikirim. Jadi file terakhir yang kami kirim pukul 11 lebih hampir pukul 24.00 malam. Dan mendapatkan betul. Alhamdulillah mendapatkan nilai akreditasi predikatnya A dan nilainya gemuk. Nilainya gemuk. Gemuk 376 kalau boleh menyebut nama menyebut angka gitu. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi A gitu ya. Jadi untuk rekan UNESA atau calon mahasiswa yang saat ini SMA bingung mencari jurusan, nah bisa masuk di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena dari segi dosen, fasilitas, dan akreditasi pun sudah sangat-sangat
memadai, sangat luar biasa di Iya. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini, Iya, Ibu. ini kan juga untuk ini alumni nanti ya, Betul, kalau betul. mau melamar ini, kalau akreditasinya A itu cukup diperhitungkan Iya. ya. Mau menjadi melamar CPNS itu juga diperhitungkan. Betul. Alhamdulillah. Ini mimpi yang sudah cukup lama karena B itu bertahun-tahun. Alhamdulillah sekarang dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini tentu bukan hanya karena saya itu, tetapi tim yang solid, tim di prodi kami yang sangat solid, Iya. sehingga mampu mewujudkan impian semua Civitas Akademika Prodi Iya. kemarin itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi berkat tim yang solid dari dosen maupun dari mahasiswa juga, Ibu ya. Juga ini dari dekanat, ya, dekanat. Dari GPM, juga dari BPM. Ya. Jadi untuk mewujudkan satu cita-cita itu bukan karena prodi semata, bukan karena tim, atau kalau dari ini misalnya Bu Yeninya, bukan, sama sekali bukan. Jadi tim yang solid memang lalu ditunjang oleh motivasi yang cukup luar biasa dari para pimpinan, terutama para pimpinan, mulai rektor sampai warek-warek, kemudian dekanat, kemudian GPM, dan tidak kalah pentingnya peran BPM yang cukup besar untuk ketika membimbing kami bisa mewujudkan tuntutan orang yang layak untuk terakreditasi A. Baik. Terima kasih kami sampaikan pada semua pihak. Karena ini mungkin bisa menyampaikan, Ibu, kepada semua pihak yang telah membantu, yang telah berkontribusi untuk Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Silakan. Baik Mas Mufti, terima kasih karena ini masih hangat juga mendapatkan akreditasi prodi, dan kami mendapatkan akreditasi A, predikat A dengan nilai yang cukup gemuk tadi istilahnya teman-teman. Dan ini tentu saja tidak hanya peran 1-2 pihak, tetapi banyak pihak. Terutama terima kasih kami sampaikan pada para pemimpin kami, rektor dan jajarannya, kemudian dekan dan dekanat, kemudian BPM yang sudah membimbing ini, sangat berterima kasih kami membimbing untuk mendapatkan satu borang yang layak itu, kemudian GPM juga dan UPM kami serta semuanya pokoknya yang tidak bisa saya sebut lagi satu-satu, bahkan tim tendik pun punya peran yang sangat besar. Mahasiswa, kemudian alumni, stakeholders yang sangat solid. Mereka itu menyampaikan hal yang positif untuk prodi, sehingga asesor itu bisa menjadi yakin bahwa tidak hanya yang disampaikan di borang itu yang positif, tapi berbagai unsur itu ternyata menunjang dengan nada yang positif pula. Sehingga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bahwa nilai A itu tidak diperoleh karena prodi semata, tapi berbagai pihak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Baik. Kemudian untuk alumni Bu, alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini sudah terserap di mana saja, Ibu? Jadi apakah semuanya nanti menjadi guru kah, atau ada yang di pemerintahan, ada di dosen dan lain sebagainya? Bisa disampaikan juga untuk memotivasi rekan UNESA semuanya. Terima kasih Mas Mufti pertanyaannya. Untuk alumni PBSI, saya singkat itu. PBSI itu memang sesuai dengan standar kelulusan itu kan menjadi pendidik atau guru. Namun fakta, dan memang ini sudah menjadi programnya prodi, dari berbagai mata kuliah yang tadi sudah saya sampaikan itu tidak semuanya disiapkan menjadi guru begitu. Memang unggulannya di guru, tetapi guru yang bukan hanya mengajarkan bahasa sastra Indonesia. Guru mengajarkan di BIPA, di ABK, lalu juga kewirausahaan. Nah, selama ini selain menjadi guru, faktanya ini itu mereka ini karir di dunia pendidikan memang satu guru yang akhirnya menjadi kepala sekolah itu sudah tidak terhitung lagi. Lalu yang di tingkat ini yang tidak pernah kita duga, mereka juga di bidang kepengelolaan, yaitu menjadi pengawas. Pengawas berarti mereka menjadi pegawai di dinas pendidikan. Kemudian, ini yang sangat menyenangkan juga dan kami bangga begitu.
ada juga alumni yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati. Luar biasa. Nggih, wakil bupati. Ini kan di luar apa nggih, kans kita sebagai guru. Betul, iya. Tapi ternyata mampu dan dipercaya oleh masyarakat gitu. Menjadi wakil bupati. Boleh saya sebut? Boleh, ya, Bu. Wakil Bupati Nganjuk. Wakil Bupati Nganjuk. Nggih, Ya, untuk rekan Indonesia yang jadi Nganjuk ya. Bapak wakil bupatinya dari PBSI loh ya. Pak Marhaim Jumadi. Iya. Nah, itu kemarin juga ikut berpartisipasi. Terima kasih atas partisipasinya untuk bisa mendukung tercapainya nilai A di prodi kami. Lalu ada yang wirausahawan di bidang bahasa. Wirausahawan di bidang bahasa mendirikan balai lembaga kursus lembaga, gitu ya, lembaga kursus. Nah, yang sudah lazim itu alumni kami, walaupun pendidikan bahasa sastra Indonesia begitu judulnya pendidikan, labelnya bukan judul, tetapi mereka juga bekerja di berbagai harian, berbagai media. Ya, yang dulu memang andalan kan cetak, harian itu misalnya ada Jawa Pos, ada, saya sebut. Boleh, iya Ibu, iya. Ada di, iya, enggak apa-apa Ibu. Jawa Pos, Suryani, ini fakta aja, bicara ada fakta duta saja. Juga ya. Duta masyarakat. Nah, tidak hanya menjadi tim redaktur, gitu menjadi redaktur, tetapi juga direkturnya. Direktur yang duta bahasa itu, Masya Allah, duta masyarakat itu adalah juga alumni pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian bekerja yang Surya itu ada Bu Indah juga, dan banyak lagi. Saya masih mengenal tapi tidak saya sebut satu-satu. Iya Ibu. Dan wirausahawan yang lain. Iya. Ya, mungkin tidak ada hubungan dengan bahasa, tapi ternyata mereka mampu juga karena mata kuliah kewirausahaan. Betul. Jadi tidak hanya menjadi seorang guru, tapi saat lulus para alumni dari PBS ini sudah menyebar di seluruh persada Nusantara. Ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi ada menjadi redaktur dan lain sebagainya. Itu yang tadi saya lupa Mas Budi. Ada yang jadi penulis, bukan hanya ada tapi banyak. Betul. Sastrawan. Masih ingat sastrawan yang sekelas nasional itu ada Pak Tengsu ya. Iya, Pak Tengsu. Terus ada Pak Soim Anwar. Betul, ya Pak Soim. Dan banyak menjadi penulis, betul dengan saya tadi lupa menyebut sastrawan. Dan diperhitungkan tidak hanya lokal tapi nasional juga. Baik. Terus juga bisa menjadi praktisi, memotivasi motivator. Ya, public speaker istilahnya seperti itu Ibu. Banyak yang seperti itu juga. Maka ketika berkuliah di sini itu jangan berpikir sempit begitu. Betul. Hanya bicara tentang keilmuan, tapi kalau ada ajang-ajang untuk menambah kompetensi, mengapa tidak? Betul. Di luar bahasa, di luar sastra, di luar guru gitu. Betul. Harusnya adik-adik itu bisa mengembangkan diri. Ya, begitu. Jadi walaupun berkuliah di kependidikan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan potensi lain selain di kependidikan ya Ibu. Jadi luarannya nanti setelah menjadi alumni tidak hanya menjadi seorang guru atau pendidik, tapi apapun itu bisa dilakukan. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Nah, baik. Di akhir Bu Heni, silahkan ada pesan-pesan untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa maupun siapa saja yang menyaksikan atau mendengarkan podcast ini. Harapan kedepannya dari Bu Heni untuk PBSI maupun UNESA secara umum. Silahkan Ibu. Makasih Mas Mufti. Untuk ini harapan saya tentu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa dulu. Adik-adik mahasiswa dari perbincangan ini tadi tentu kita tahu bahwa ketika menjadi mahasiswa prodi pendidikan bahasa sastra Indonesia itu tidak semata disiapkan jadi guru. Tapi tentu ini yang menjadi tolok ukur yang utama gitu ya. Jadi siapkanlah diri Anda menjadi guru, tapi guru yang profesional. Tidak hanya pokoknya saya memenuhi mata kuliah PLP gitu. PLP itu mata kuliah praktek. Pokoknya saya datang, terus nanti
kan pasti dapat nilai bagus, selesai. Iya. Nah kalau seperti itu ya memang akhirnya bisa menjadi guru tetapi kurang profesional. Betul. Maka siapkanlah diri Anda tidak hanya bidang keilmuan yaitu bahasa sastranya, tapi pedagogisnya itu harus diperkuat. Ilmu bagaimana mengajar, seperti metode, media pembelajaran, bagaimana merancang evaluasi, merancang RPP yaitu perencanaan, pembelajaran, mengembangkan dan memilih media yang relevan. Nah itu menjadi modal utama jadi seorang guru yang disebut profesional. Tolong ini diperkuat gitu. Kalau mau menjadi guru yang profesional. Betul. Kemudian yang kedua, ternyata ketika kita masuk ke PBSI kan tidak hanya bersiap untuk jadi guru. Tapi bisa menjadi ini, menjadi itu, tadi sudah dibahas. Maka ketika Anda menjadi mahasiswa di prodi kami, kembangkan diri Anda dengan cara bagaimana mengikuti bermacam kegiatan, dan ini kita punya wadah yaitu HMJ. Iya. Dari HMJ itu tentu Anda bisa meningkatkan, tengoklah kegiatan di tingkat fakultas, di tingkat univ. Nah, untuk ini saya betul-betul berpesan, dan ini merupakan harapan yang sangat tinggi, yaitu prestasi. Prestasi anak-anak prodi, ya walaupun sudah bagus, tetapi saya mohon itu bisa ditingkatkan. Nah, melalui keikutsertaan adik-adik mahasiswa dalam mengikuti dalam ajang lomba, bermacam-macam lomba, terutama di tingkat nasional itu. Tapi ikuti lomba-lomba di tingkat univ dulu, kemudian meningkat apapun lomba itu. Karena sedikit tergelitik ketika lomba ini, lomba baca puisi, lomba apa dimenangkan oleh prodi lain. Iya, di luar bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Betul. Kenapa itu alasannya macam-macam, tidak tahu itu apa dan lain-lain. Nah, kalau tidak tahu lah, mengapa kok mahasiswa kok sampai tidak tahu? Iya, kenapa tidak mencari tahu gitu ya? Iya, itu jadi banyak mencari tahu, betul Mas. Itu banyak mencari tahu, jadi aktif, tidak hanya menunggu hari ini kuliah apa, besok kuliah apa, hari ini tugasnya apa. Betul. Tidak hanya itu, tapi tolong ketika jadi mahasiswa menengok bermacam event yang ada di luar prodi. Itu saya kira yang mampu menunjang prestasi-prestasi adik-adik mahasiswa. Kemudian bagi alumni, saya tentu bermohon tetap menjalin kerjasama yang selama ini sudah solid, kita harapkan semakin solid. Dan itu memang sudah diwujudkan Mas Mufti, yaitu dalam berbagai, misalnya ada kuliah tamu, kita juga mengundang alumni, yang tentu menjadi harapan saya bisa menjadi motivator bagi adik-adik mahasiswa, supaya mereka itu semangat bahwa saya tidak salah masuk ke prodi ini, karena mereka juga bisa sukses di luar gitu. Betul. Kemudian untuk dosen dan tim tendik, mari kita tingkatkan pelayanan. Karena sebenarnya kita dosen maupun tendik di sini bekerja di sini di UNESA itu adalah, ya katakanlah dalam kutip itu pelayanan. Jadi pelayanan terhadap mahasiswa. Orang tua begitu. Jadi kalau ada keluhan, saya berharap, ini saya bilang saya tidak apa-apa itu karena demi semakin solid lagi tim PBSI kita. Jadi adik mahasiswa bisa nyaman berkuliah, ditunjang oleh Bapak Ibu dosen yang bahasa kerennya itu welcome terus punya jiwa pelayanan, tidak mengeluh. Ya mengeluh boleh karena capek gitu. Tetapi tetap ditangani dengan baik. Semoga tidak ada lagi keluhan-keluhan mahasiswa karena susah menghubungi dan lain-lain. Itu baik. Itu untuk pimpinan saya kira sudah cukup mengakomodasi, kami merangkul, kami memotivasi untuk maju, itu sudah sangat cukup ya dari pimpinan. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Heni atas kehadirannya di studio Radio UNESA. Semoga kedepannya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semakin sukses, semakin melahirkan alumni-alumni yang berkualitas yang tentunya bisa menunjang sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Secara umum. Baik. Amin. Nah ini kalau boleh saya bicara kan Mas Mufti salah satu alumni juga. Betul, cukup membanggakan. Amin. Terima kasih Bu Heni. Ada lagi yang lain kan di humas ini juga. Iya, banyak cukup juga. Membanggakan. Itu bukti Amin. semakin menunjukkan bahwa
alumni kami cukup berprestasi. Iya, Patut amin. dibanggakan. Makasih Amin. Mas Mufti. Sama-sama Ibu Heni. Jadi rekan Unesa, berbanggalah kalian sudah menjadi bagian dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Karena PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berusaha untuk mencetak alumni-alumni yang unggul bukan hanya di kependidikan karena basisnya pendidikan bahasa, melainkan di semua bidang yang masih ada kaitannya dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Heni atas perbincangannya hari ini. Sama-sama. Semoga kedepannya semakin sukses dan sukses Ibu. Amin, amin, ya amin. Rabbal Mas Mufti juga semakin sukses ya. Amin, amin. Turut bangga kalau melihat alumni yang seperti Amin, ini. amin. Doa restunya Ibu ya. Amin. Baik, rekan Unesa, demikianlah perbincangan saya bersama Ibu Heni Subandiah selaku Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sampai jumpa di program Bincang Unesa selanjutnya, tentunya tetap di Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi.